Kemudian saya buat live streaming, ya. Saya lakukan Facebook Live. Saya buat meeting itu on Facebook. Refresh FMD, FMDV, and influenza at FKH Udayan. Ya, saya buat live streaming, go public, live streaming, ya. Sorry, live streamingnya bermasalah. Saya ulang lagi. More option, start live streaming, Facebook Live, refresh, FMDV, and influenza plus at Uda FKH Unud Bali. Public, start live streaming. Oke. Facebooknya bermasalah ini, ya. Anyway, saya tidak bisa merefresh. Saya ulang lagi sekali sambil menunggu. So far mahasiswa baru 79 orang, ya. Saya coba lagi connection, skip audio, live streaming, Facebook, press FMDP, and influenza virus at FKH virus. Oke, kita coba lagi sekali. It doesn't work. Connected. Start live streaming. Oke, tidak bisa. Oke, tidak bisa, tidak apa-apa. Baik, peserta 79 orang, kita mulai saja sambil menunggu. Waktu sudah 8:11 ya. Baik, selamat pagi Bapak, anak-anakku semua, boys and girls. Semoga semua sehat, ya, semua sehat. Kita bersyukur pandemi sudah hampir berlalu, gitu ya. Dan untuk anak-anakku yang beragama Islam, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga ke depan kita semakin cerah, ya, semakin sukses dalam mencapai apa yang diangan-angan, dicita-citakan, ya. Itu, jadi saya refresh lagi mata kuliah kita yang lalu di food and animal disease, ya. Ini jadi yang penting dari kuliah ini barangkali Picornavirus, ya, yang sedang melanda, yang sudah dikonfirmasi di Indonesia, yaitu aptovirus, ya. Aptovirus, ya, ini saya buat pointer option, laser pointer. Aptovirus, ya. Apto artinya lepuh, gitu ya. Virus yang bisa membuat lepuh. Virus ini rusak pada pH di bawah 7, jadi sangat mudah rusak oleh asam. Ya, nanti kalau ditanya apa biosecurity yang bagus, ya semua yang membuat asam itu bagus sekali, ya. Kemudian mempunyai rentang inang yang luas,
ya, yaitu aptovirus luas, yaitu bisa menyerang berbagai hewan, ruminansia, ya, babi, sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Ya, ruminansia dan babi ya, luas. Kemudian yang penting dari virus ini adalah ada banyak apa namanya? Yang lain adalah bahwa penyakit ini sangat ditakuti di dunia karena sangat menular dengan cepat, penyebarannya juga terjadi dengan cepat, jadi sangat menular, sangat kontagius gitu. Penyebaran terjadi dengan cepat dan menyebabkan penurunan produksi, ya, penurunan produksi hewan kurus, kemudian produksi susu akan drop sampai 50% bahkan lebih besar. Dan yang penting sekali lagi adalah larangan ekspor bahan asal hewan. Ini akan menjadi ancaman ekonomi bagi negara di mana PMK atau penyakit mulut kuku itu terjadi. Ya, sebentar dulu saya harus mematikan apa namanya air mancur saya terganggu. Nah, matiin juga anu. Nah, kali bunyinya. Kanan. Ya, jadi menyebabkan larangan ekspor bahan asal hewan. Ini yang sehingga ini penyakit ini termasuk yang paling ditakuti. Penyakit ini zoonosis, tetapi gejala-gejalanya pada manusia cenderung ringan, ya, tidak pernah ada kejadian infeksi fatal, ya. Tetapi yang berbahaya adalah bahwa orang bisa menjadi sumber penularan untuk untuk hewan yang lain. Hati-hati ini. Masuk ke dalam seduk kandang tertular, kemudian bisa menular ke kandang lain. Ya. Jadi virus PMK mempunyai banyak serotipe dan subtipe. Perhatikan, ada O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan tipe Asia. Ya, ada 7 serotipe, ya, O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3, dan tipe Asia. Dan kemudian di masing-masing subtipe ini ada serotipe, ada masing-masing serotipe ini ada subtipe. 11 subtipe O, 32 subtipe A, 5 subtipe C, 7 subtipe SAT1, 3 subtipe SAT2, 4 subtipe SAT3, dan 3 subtipe Asia. Nah, ini yang apa namanya menjadi perhatian. Jadi South SAT itu South African Territory, dan orang kemudian, jadi saya kembali ke sorry, saya belum sharing ya, belum sharing konten ya, maaf. Jadi maaf saja. Jadi sharing option, sharing for video emotion, share ya. Ini maaf, jadi saya dari tadi berbicara ya, ini adalah ada banyak serotipe, 7 serotipe, dan ada masing-masing banyak subtipe. Ini yang menjadi perhatian. Nanti kita bisa mengetahui nanti kalau informasi tentang virus PMK yang ada di Indonesia ini dari mana asalnya, itu kita bisa lacak gitu ya setelah informasi tersedia. Jadi yang saya share secara online dalam OASE, tapi baru kelas A ya baru kelas A. Nanti kalau yang belum bisa mengakses di kelas A dari kelas B, C, D, ya mohon minta bantuan teman-teman dulu lah informasi apa namanya yang saya share di kelas A. Nanti saya akan coba per hari ini saya akan coba masukkan di OASE kelas B, OASE kelas C, dan OASE kelas D. Saya janji seperti itu ya. Nah,
Ada satu paper yang saya share sebagai reading materials ya dari kuliah ini, yaitu paper oleh Jamal dan Belsham ya di TIFAD Research Journal. Itu ada Food and More Disease Past, Present, and Future. Ya. Nah, yang penting dari kuliah ini, dari informasi ini, pertama adalah gennya, bagaimana virus PMK. Virus PMK itu sebenarnya terdiri dari 7.000 basa, jadi sekitar 7.000 pasangan ACGT ya. Tapi kalau ini RNA positif adalah ACGU gitu. Ya. Yang gennya itu ditranslasi menjadi satu protein tunggal tadinya, dan kemudian mengalami pemecahan menjadi protein struktural, yaitu dan protein non struktural. Artinya kalau struktural ada di dalam virus, ya. Non struktural tidak ada di dalam virus, tapi dibuat atau diproduksi pada saat menginfeksi sel. Itu perbedaannya. Struktural dan non struktural. Nah, yang struktural jadi VP2, VP3, VP1 dan 2A, protein 2A, protein, sedangkan non struktural 2B, 2C, 3A, 3C dan 3D. Demikian seterusnya. Ya. Nah, ini perhatikan di dalam struktur kapsid. Ya, ini adalah 3 protein VP1, VP2, VP3. Ini perhatikan. Ini membentuk apa namanya? Trimer. Jadi trimer 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 3 protein ya. Dan kemudian yang paling berperan yang untuk menentukan antistereotipe dan juga menentukan antibodi ya, vaksin yang baik adalah PP1. PP1 ya, ini yang paling signifikan dalam proses kekebalan terhadap PMK ya. Nah, informasi yang lain yang kedua yang patut saya share bahwa di dunia ini ada yang disebut dengan genetic pool ya. Sumber-sumber kira-kira ada 7 genetic pool ya, ada 7 jenis atau sumber PMK dunia ya. Yang pertama adalah pool A, itu A, O, A dan Asia 1. Ya, ini yang ada di Cina sampai di Asia Tenggara ya. Tadinya Indonesia 2-3 minggu yang lalu sudah sampaikan Indonesia bebas, tapi mulai April Indonesia juga tertular. Dari mana asalnya kita belum tahu. Ya, asumsi pertama tentu saja yang paling dekat adalah pool 1 ini, yaitu dari Cina dan Asia Tenggara. Pool 2 itu OA Asia 1, yaitu di Asia Selatan. Ya. Pool 3 itu di Asia Barat, ya, di Arab sana. Kemudian pool 4 itu di Afrika Timur. Ya. Pool 5 itu ada di Afrika Barat. Pool 6 di Afrika Selatan. Ya. Pool 7 ada di Amerika Selatan. Nih, jadi kita bisa mencari nanti mengetahui nanti kira-kira virus PMK ini berasal dari mana ya. Tuh. Kemudian sharing screen. Nah, ini menarik sekali bahwa masing-masing serotipe ini ya secara genetik ya, memang terpisah ya. Misalnya ini adalah A yang warna biru, subtipe A. Jadi semua subtipe A meskipun banyak serotipe A, meskipun banyak subtipenya ada dalam satu keturunan ya, garis keturunan ya. Ini A, kemudian ini O ya. O, kemudian ini C ya. Asia 1, kemudian SAT1, SAT2, SAT3. Jadi memang terpisah. Jadi terpisah nanti kita jadi sangat distinct, sangat pasti ya.
Begitu dia serotip buaya, serotip tidak akan mengelirukan dengan serotipe yang lain. Ini. Jadi kita tunggu perkembangan PMK yang ada di Indonesia. Ya. Nah, hewan peka, saya refresh lagi, adalah hewan berkuku genap, yaitu ruminansia, sapi, kerbau, domba, kambing, dan babi. Ya. Nah, khusus untuk babi nanti yang disebut dengan amplifier host, itu karier, itu ruminansia, terutama ruminansia besar, yaitu bisa membawa virus sampai 2 tahun. Jadi kalau hewan itu tidak mati, dia membawa virus dalam tenggorokannya sampai 2 tahun. Sapi, kerbau. Ya. Sedangkan babi, amplifier host. Nanti kenapa disebut dengan amplifier host? Nanti saya mempunyai gambarnya. Ya. Fatal pada hewan muda. Jadi virus ini tidak begitu mematikan ternak sebetulnya. Kematian di bawah 5%. Nah, tetapi tadi, jadi penurunan produksi, penyebarannya yang cepat, ya, menular melalui angin, ya windborne gitu, airborne, itu yang membuat dan juga akhirnya regulasi internasional pelarangan ekspor bahan asal hewan dari negara tertular. Virus ini zoonosis, ya, orang bisa tertular, tetapi tidak cenderung subklinis atau klinis ringan. Ya. Dan manusia di sini justru bertindak sebagai karier, membawa virus ke tempat yang lain. Ya. Nah ini kenapa disebut dengan amplifier host misalnya, di dalam produksi virus dalam pernafasan, sapi domba itu misalnya itu hanya katakanlah 10 pangkat 5. Ya. Tapi ini babi dalam pernapasan per hari itu menghasilkan jauh lebih banyak, jadi 1000 kali, ya 1000 kali lebih banyak virus dari pernapasannya dibandingkan dengan domba dan kambing. Sehingga ini ada ini aspek yang menarik kita amati, karena babi kalau masuk Bali maka kemungkinan babi di Bali itu bertindak sebagai amplifier host. Ya. Di Jawa juga ada babi, tapi mungkin tidak jumlahnya tidak sebanyak yang ada di Bali, seperti itu. Ya. Ini sebagai refresh, sekali lagi ini menarik, dan yang terakhir barangkali bahwa ini notifiable disease. Ya. Setiap lepuh harus diberlakukan sebagai PMK sampai ada konfirmasi, wilayahnya harus ditutup, ya. Dasar diagnosis, epidemiologi dan klinis, ya. Kemudian konfirmasi lab itu dilakukan dengan deteksi antigen, deteksi virus dengan biakan sel, deteksi gen virus, deteksi antibody, dan juga strain atau subtipe dan serotipe bisa ditentukan dengan serologi dan sequencing. Saya kira yang terakhir ini sedang dilakukan untuk kasus PMK yang ada di Indonesia. Nah, spesimen untuk yang untuk konfirmasi, ya, untuk yang berhak lab berwenang yang yang berhak membuat diagnosis adalah di Indonesia adalah Pusat Veteriner Farma, Puspetma Surabaya, ya. Ini, jadi mohon dilihat, ya. Ini menarik sekali, ya. Saya kira itu sebagai penyebaran, ya, sebagai penyegaran kembali, ya, kuliah kita yang lalu, ya. Hari ini saya akan lanjutkan dengan influenza virus, ya. Influenza, ya. Nah, sebagai media untuk interaksi, ya, antara dosen dengan mahasiswa ini secara virtual ini, maka ada quiz, ada pertanyaan, ya. Mohon dijawab di dalam chat room, ya. Satu kata saja
Apa yang Anda tahu, apa yang Anda bayangkan tentang begitu mendengar kata influenza? Ya. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Silakan tulis di chat room one word, ya, satu kata. Apa yang Anda ketahui tentang begitu mendengar kata influenza? Ya, silakan. 3 menit. Ya, saya kasih waktu 3 menit untuk interaksi. Ya. Ya, flu, kemudian pernafasan, terus respirasi, zoonosis, oke. So, infeksi. So, silakan waktunya masih 2 menit ya. Zoonosis ya, silakan. Silakan. Word ya. What word you have in mind if you hear on influenza ya. Zoonosis ya, terus go ahead. Saya stop sharing dulu ya. Jumlah peserta masih belum memenuhi kuota ini. Mestinya pesertanya adalah 8 di atas 100, 120-an. Ini sekarang baru 87 ya. Ini sekaligus sebagai apa namanya? Sebagai catatan ya, sebagai absensi Anda ini ya. Oke. Nah, ini bisa membeo ini banyak ini. Zoonosis sekarang nih. Jadi tanpa harus membaca punya teman ini ya, apa yang Anda bayangkan tentang influenza ya. Zoonosis ya. Ya. Virus RNA ya. Dua. Oke. Peserta sementara 91 ya. 92 sekarang. 93. Oh, ini baru ini. Rupanya mereka ini baru setelah ini baru masuk ini ya. Ya, untuk mereka yang baru bergabung ya maaf, jadi tidak ada siaran ulangan lagi ya. Saya sudah refresh tentang penyakit mulut dan kuku dari tadi ya. Jadi saya tidak ada ulangan lagi ya.
Oke, sekarang kita lanjut dengan influenza. So, apa yang Anda bayangkan mendengar kata influenza, yaitu ada flu, ya, gejala flu, ada menyebut pernapasan atau respirasi, dan banyak menyebut zoonosis, ya, zoonosis, kemudian infeksi, RNA, ya, itu. Jadi aslinya sih influenza itu sebenarnya arti awalnya itu sebenarnya adalah pengaruh dari udara atau ruang angkasa. Jadi itu dari penemu Yunani dulu menyebut influenza karena ada pengaruh dari udara. Itu sebenarnya yang pertama dibayangkan oleh mereka, ya. Gitu. Jadi itu. Baik, saya share dulu lagi, ya. Automatically motion and video, ya. Ya. Oke. Jadi kalau yang disebut penyakit influenza, ya, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dari berbagai hewan, ya, dari berbagai hewan yang ditandai dengan gejala flu yang bervariasi dari flu ringan sampai penyakit sistemik yang mematikan. Perhatikan, penyakit ini bisa bervariasi dari yang ringan sampai penyakit sistemik yang mematikan dan dapat menulari manusia atau bersifat zoonosis yang kadang menyebabkan pandemi yang mematikan, ya. Jadi sebetulnya pandemi yang para ahli virologi takutkan itu adalah pandemi influenza. Tidak pernah, jarang sekali orang membahas tentang pandemi coronavirus yang sekali lagi pandemi coronavirus yang kita alami sekarang ini adalah sebenarnya tidak di luar perkiraan, ya. Jadi ini yang apa namanya, yang lebih banyak orang yang fokusnya adalah tentang pandemi influenza. Ya, ini Last pandemic with this deadly killing power happened less than a century ago. Doctors had seen nothing like it before. First came a fever and cough. Then, within hours, patients developed a severe pneumonia. Their lungs and other organs were eaten away by the virus. Entire families were wiped out in days. In many places, daily life came to a halt. Public services were shut. Food became scarce. By the time it was all over, the global death toll exceeded 50 million people. Ya, ini yang jadi pandemi yang disebut the mother of pandemi, gitu. Ibunya pandemi, neneknya pandemi, jadi yang di mana bisa terjadi korban jiwa sampai di atas 50 juta pada waktu itu dengan penduduk hanya 1,5 miliar tahun 1918. Itu korbannya sampai 50 juta orang. Itu adalah sekitar 3% penduduk dunia saat itu. Jadi kalau ini terjadi lagi, korbannya bisa sekarang 3% kali penduduk dunia saat ini. Penduduk dunia saat ini sekitar 8 miliar. Itu setara dengan 240 juta orang meninggal dunia. Ini yang ditakuti. Tetapi suasana pandemi, seperti orang jalanan sepi, orang tidak enggan, tidak berani keluar, sudah pernah hampir terjadi lah, ya, kita alami. Ya, dalam COVID, awal-awal COVID ini. Meskipun sekarang kemudian agak longgar, ya. Jadi yang kita takuti adalah pandemi yang mematikan. Dan ini memang sekali lagi untuk muncul pandemi itu syaratnya adalah harus tiba-tiba, harus virusnya baru. Itu komponennya. Karena kalau virusnya tidak baru, kemungkinan orang sudah mempunyai antibodi sehingga pandemi tidak terjadi. Jadi harus tiba-tiba dan baru. Ini saya ulang lagi videonya, ya, untuk men-stressing. Last pandemic with this deadly killing power happened less than a century ago. Doctors had seen nothing like it before. First came a fever and cough. Then, within hours, patients developed a severe pneumonia. Their lungs and other organs were eaten away by the virus. Entire families were wiped out in days.
In many places, daily life came to a halt. Public services were shut. Food became scarce. By the time it was all over, the global death toll exceeded 50 million people. Ya, ini yang apa namanya? Sekali lagi mereka yang baru join, I don't know what happened to you. Saya tadi refresh tentang PMK, saya tidak akan ulang lagi ya. Oke. Nah, artinya apa? Jadi sejarah pandemi itu sebenarnya selalu berulang. Ya, kalau ini pandemi Spanish flu, ya 1918, kematian 50 juta orang. Asian flu, ya tahun 1950-an, kematian sekitar 2 juta orang. Hong Kong flu, ya. Kemudian pandemi H1N1 2009. Ya, tapi memang yang 2009 kematian sangat rendah, jadi di bawah 1.000 orang di seluruh dunia, ya. Artinya apa? Pandemi yang hebat itu hanya masalah waktu. Kita tidak pernah tahu kapan terjadi, tapi bukan masalah seandainya. Jadi pasti akan terjadi, hanya kapan terjadinya itu kita tidak tahu. Termasuk sekarang pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi. Para ahli yakin pandemi akan terjadi karena sekali lagi dunia kita sangat rawan. Ya, dari dulu ini ada 100 tahun yang lalu. Mungkin 100 tahun yang sebelumnya, atau 200 tahun yang sebelumnya, berbagai pandemi sudah terjadi di dunia ini. Jadi ini menjadi perhatian kita. Jadi di sini juga mestinya membuat Anda bersemangat untuk mempelajari ilmu virologi. Karena sekali lagi yang paling mungkin menyebabkan pandemi yaitu adalah virus. Nah, sementara bakteri ya itu antibiotik sudah banyak tersedia, meskipun sudah banyak fenomena antibiotika resisten antibiotika, tapi sebagian besar masih bisa, mungkin dalam beberapa kasus masih bisa efektif terhadap banyak organisme. Ya. Tidak dengan virus. Ya, ini mestinya mengencourage atau menyemangati atau mendorong mahasiswa saya untuk mendalami ilmu virologi. Ilmunya menarik, ya, ilmunya menarik, seksi, dan selalu bermakna global. Ya. Dan di sini kemudian tepat sekali kita memahami virologi untuk menekan kerugian pada manusia. Ya. Manusia meriga satwa swaka, mengabdi kepada kepentingan manusia melalui dunia hewan. Itu sangat mengena dalam virologi, ya. Nah, untuk influenza, apapun virus yang menyerang manusia dari dulu, ya, dari dulu itu adalah selalu asalnya berasal dari unggas, ya. Unggas disebut reservoir, ya. Pangsa unggas disebut dengan sumber atau reservoir. Incolor, sebenarnya laser pointer, ya. Ini, jadi termasuk H1N1 yang pertama 100 tahun yang lalu itu berasal dari unggas, terutama unggas liar, unggas air liar, ya, bebek yang bermigrasi dan mesti mampu bermigrasi sehingga tidak bisa jelajah geografisnya sangat luas, ya. Di hampir semua, sehingga bangsa burung itu dianggap sebagai reservoir virus influenza untuk manusia. Jadi semua virus influenza manusia itu berasal dari burung, bangsa burung. Ya, ini. Jadi karena itu namanya adalah avian influenza, tidak human influenza, ya. Aslinya bernama adalah avian influenza, virus seperti itu, ya. Nah, yang menarik dari virus influenza ini adalah pertama adalah mempunyai gennya bersegmen dalam 8 segmen. Itu kata kuncinya, mestinya adalah ini. Jadi
virus dengan materi genetik RNA berpolaritas negatif. Perhatikan, ini bedanya kalau PMK adalah berpolaritas positif, artinya RNA-nya sendiri sudah infeksius, masuk ke dalam sel langsung membuat protein. Sedangkan ini adalah berpolaritas negatif, artinya RNA-nya itu tidak infeksius, masuk ke dalam sel harus diterjemahkan dulu menjadi RNA positif, baru kemudian membentuk virus baru. Ya. Dan bersegmen dalam 8 segmen, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini RNA polaritas negatif dan bersegmen. Itu satu unik. Dan ada banyak serotipe, ya, serotipe influenza, yaitu A, B, dan C. Ya, yang menyerang hewan dan manusia hanya tipe A. Sedangkan tipe B dan di influenza C itu hanya di manusia. Meskipun ada laporan bahwa yang B juga ada di sapi dan lain sebagainya, tapi ini dianggap lebih banyak sebagai human influenza yang serotipe B dan C. Ya. Ini ditentukan dengan protein, nukleoprotein, dan M-nya. Ini matriks dan jadi kalau dilihat ini dalam struktur virus, Anda perhatikan di sini. Jadi virus itu mempunyai 8 segmen gen yang dikelilingi oleh bersama yang diikat oleh nukleoprotein, kemudian dikelilingi oleh matriks yang warna ungu ini matriks. Ya. Kemudian ada lapis lemak 2 lapis. Kemudian di dindingnya itu ada penjuluran yang disebut dengan hemagglutinins HA, ya, dan neuraminidasa NA. Ini. Jadi yang menentukan nanti serotipe daripada subtipe daripada virus itu HA dan NA. Ya, ini. Ya, hemagglutinins dan neuraminidasa. Hemagglutinins itu berlekatan dengan reseptor. Ya, ini sampai sekarang sudah dikenal. Pada waktu saya membuat presentasi ini baru 16. Sekarang sudah 18. Ada 18 tipe dari hemagglutinins. Ya. Sedangkan neuraminidasa 9. Ini yang menentukan yang menentukan subtipe daripada virus influenza. Jadi hemagglutinins dan neuraminidasa NA. Ya. Kemudian subtipe yang mewabah di dunia itu adalah virus flu burung, yaitu H5N1. Ya, ini dimulai dari Cina juga, dari Asia, Cina termasuk Indonesia, bersifat zoonotik, tetapi belum mampu melakukan transmisi antar orang secara efisien. Ya. Jadi orang yang tertular tidak efisien bisa menularkan virus ke orang lain, sehingga belum bersifat pandemi. Virusnya belum mampu membuat transmisi antar orang yang efisien. Ya. Subtipe yang mewabah di dunia itu kemudian yang kedua adalah yang low pathogenik, ya. Ini H9N2, ya. Ini penurunan produksi telur. Ini dua-duanya ada di Indonesia, ya. H5N1, H9N2, ya, itu ada di Indonesia. Ini virus influenza yang menarik, ya. Nah, ini subtipe H dan NA tadi, ya, perhatikan. Jadi H-nya sampai sekarang sudah ada 18, ya. Ini baru 15 dalam paper yang dalam presentasi yang saya buat ini baru 15, tapi sampai sekarang ada 18 subtipe. Anda perhatikan sekarang, yang menyerang manusia umumnya adalah H1, H2, H3. Ada pada mamalia yang lain adalah babi, kuda, juga anjing laut, ya. Ini adalah tipe H1, H3, H4, H7, dan H9. Ya. Sedangkan semua unggas air, semua tipe HA itu ada pada unggas air, ya, sehingga unggas air disebut sebagai reservoir, ya, banknya atau banknya virus influenza, ya.
Itu perhatikan. Sedangkan untuk NA, Anda perhatikan lagi, ya NA untuk manusia biasanya terserang N1, N2, kadang-kadang N8. Ini yang paling lazim, dua ini. Ya. Dan ini juga sama dengan babi. Ya, babi juga kalau terang influenza, kalau enggak N1 ya N2. Anda perhatikan. Jadi kalau kuda misalnya itu N7, N8. Ya. Sedangkan unggas air, Anda perhatikan unggas air juga membawa semua subtipe virus NA dari virus influenza. Sehingga unggas air adalah reservoir virus influenza. Ya. Oke. Nah, ada virus influenza yang ganas, ada virus yang tidak ganas. Ya. Nah, ini apa namanya ilustrasinya. Virus influenza yang ganas atau highly pathogenic avian influenza, ya, ini dapat menginfeksi berbagai jaringan sehingga bisa fatal pada unggas dan berbagai hewan, termasuk bisa fatal pada manusia. Sedangkan yang low pathogenic avian influenza, ini perhatikan, jadi ada yang high pathogenic dan ada yang low pathogenic, ya, ini highly pathogenic avian influenza. Yang kemudian yang kedua adalah low pathogenic avian influenza. Dasarnya adalah hanya komponen hemagglutinin daripada virus influenza itu. Kalau komponen hemagglutininnya itu mudah dipotong oleh protease, maka dia ganas. Sedangkan kalau sulit dipotong oleh protease atau proteasenya hanya ada di saluran pernapasan bagian atas dan pencernaan bagian bawah, bagian belakang, maka dia termasuk low pathogenic avian influenza. Jadi kita bisa dengan mengetahui komponen hemagglutininnya, kita bisa menebak ini low pathogenic maupun high pathogenic. Artinya kalau banyak membunuh ya high pathogenic. Hemagglutininnya pasti mudah dipotong oleh protease. Ya. Nah, orang bisa menentukan dengan uji biologi yang disebut dengan intravenous pathogenicity index, ya, yaitu suspensi virus tersangka disuntikan intravena pada 10 ekor ayam yang berumur 10 minggu dan diamati gejala atau kematian selama 10 hari. Jadi 10 gitu. Kemudian diberi skor, kalau mati itu 3, kalau sakit sakit sedang itu 2, sakit ringan itu 1, kalau kemudian tidak sakit 0 itu diskor, dan kemudian dijumlahkan angkanya setiap hari. Kalau highly pathogenic biasanya skornya itu di atas 2, jadi sangat patogen, ya. Sedangkan yang low pathogenic itu biasanya skornya di bawah 2. Nah, ini kita bisa uji biologi virus avian influenza dengan yang disebut dengan intravenous pathogenicity index. Ya, sekali lagi, virus itu disuntikan pada 10 ekor ayam, ya, yang pada umur 10 minggu, ya, ini protokolnya begitu, dan diamati selama 10 hari, ya, dengan pemberian virus secara intravena, intravenous pathogenicity index, ya. Ini. Nah, yang penting dari virus influenza ini, virusnya mudah rusak kecuali dalam bahan organik, misalnya ada dalam darah, ada di dalam air liur, ada di dalam kotoran. Justru virus itu lebih tahan lama. Dalam daging itu virus tapi tahan lama. Jadi dalam udara itu virus segera mati. Jadi kalau kita adalah taruh ayam di satu pojok yang sakit, sementara ayam yang lain di pojok yang lain, dari ruangan yang katakanlah ruangan kelas
ukuran 5 kali 10 meter per meter misalnya, itu maka hewan yang terpisah tadi tidak akan sakit. Okay? Partikel virus dalam udara pernapasan segera mati. Kemudian dalam temperatur 25 derajat Celcius, virus mati dalam waktu 24 jam. Sedangkan kalau suhunya lebih panas, 40 derajat Celcius, lebih cepat mati. Jadi ini faktor suhu. Suhu udara akan menentukan apakah, kenapa ini penyakit ini lebih sering terjadi di daerah musim di daerah beriklim dingin, karena virusnya tahan sekali pada kondisi dingin, tidak pada kondisi tropis. Nah, karena itu influenza saya kira tidak begitu masalah serius di negara-negara yang musim tropis, kecuali pandemi 1918 itu juga menyebabkan masalah pada di Indonesia, termasuk di negara tropis ya. Dalam bahan organik seperti kotoran, leleran, darah, ingus, tahan lama. Ya. Virus dalam pemanasan daging 70 derajat Celcius saja, ya, hanya 1 detik ya. Jadi pastikan daging berwarna coklat pink misalnya, virus mati. Jadi virus ini relatif sebenarnya mudah rusak. Sinar ultraviolet dalam waktu 4 jam tidak. Jadi kalau UV dipakai untuk membunuh virus, tidak membunuh virus dengan baik. Ya, ini. Ya. Nah, yang unik dari influenza tadi, yang unik pertama adalah sifat mempunyai 8 segmen gen. Ya. Yang kedua adalah mudah mengalami perubahan genetik melalui mutasi dan reabsorpsi. Perhatikan, mutasi dan reabsorpsi. Ini filmnya, ya. So ini tidak bisa saya, oke. This is how scientists believe it could happen. Influenza viruses are made up of RNA, highly unstable genetic material that's constantly changing. Some of these mutations could make the virus less harmful, while others could transform it into a lethal pandemic strain. And sometimes viruses undergo an even more dramatic change. Scientists call it genetic reassortment. If H5N1 infects a person... Nah ini, jadi ketika ada 2 virus yang berbeda masuk ke dalam sel yang sama. Nah, perhatikan ini virus yang gen biru, saya ulang lagi ya, biar memahami dengan baik ya. Ya. Genetic reassortment. If H5N1 infects a person who already has a common flu, the 2 viruses could swap genes or reassort, creating a highly infectious and transmissible new virus. Ini, jadi virus ini mengalami perubahan genetik melalui mutasi dan reassortment. Saya ulang lagi, ini mungkin filmnya agak mengganggu karena karena ada tulisan besar. Saya hapus dulu tulisannya. Ya. Saya hapus tulisannya biar mudah Anda pahami. Ya. This is how scientists believe it could happen. Influenza viruses are made up of RNA, highly unstable genetic material that's constantly changing. Some of these mutations could make the virus less harmful, while others could transform it into a lethal pandemic strain. And sometimes viruses undergo an even more dramatic change. Scientists call it genetic reassortment. If H5N1 infects a person who already has a common flu, the 2 viruses could swap genes or reassort, creating a highly infectious and transmissible new virus. Jadi sekali lagi, virus ini mudah mengalami perubahan genetik melalui mutasi
dan reassortment. Reassortment, banyak virus, ya, termasuk COVID-19, juga bisa mengalami mutasi, tapi tidak mengalami reassortment. Sekali lagi, reassortment itu atau reasorsi atau tukar-menukar gen, itu hanya bisa dialami oleh virus yang mempunyai RNA bersegmen, yaitu virus influenza. Ya, ini jadi mudah, materi genetik mudah berubah. Tadi yang film ini saya terjemahkan dalam slide, ya, di mana kemudian enzim pengkopi RNA polimerase-nya mudah membuat kesalahan. Jadi kalau misalnya mengkopinya A harusnya dipasangin dengan U, G dengan C, bisa saja kemudian kesalahan terjadi A dipasangkan dengan A dipasangkan dengan G, A dipasangkan dengan C. Ini yang kita sebut dengan mutasi. Jadi salah pasangan basa pada waktu mengkopi gen. Perubahan, dan ini kemudian perubahan genetik ini menyebabkan bisa proteinnya berubah. Tak bisa, jadi tidak selalu ya. Jadi bisa, perubahan genetik itu bisa menyebabkan perubahan protein. Perubahan protein bisa, ingat kata saya, bisa, tidak selalu. Sama dengan perubahan COVID-19 bisa menyebabkan virus lebih ganas, tapi tidak selalu. Ya, ini yang disebut dengan hanyutan antigen. Jadi agennya atau gennya berganti atau berubah pelan-pelan, antigenic drift, hanyut antigen. Ya. Nah, kemudian yang lebih dramatis tentu saja yang disebut dengan reasorsi tadi, ya, reassortment. Karena ini hanya boleh terjadi pada virus yang mempunyai RNA bersegmen, ya, yaitu virus influenza. Syaratnya dua virus menginfeksi satu sel yang sama. Dalam pembentukan virus baru, segmen-segmen dirakit secara random, secara acak. Kemudian ini bisa menyebabkan perubahan antigen yang disebut dengan lompatan antigenik, atau yang tadi disebut dengan hanyutan antigenik. Ya, tetap antigennya tapi berubah pelan-pelan, hanyut istilahnya. Tapi kalau ini disebut dengan lompatan antigenik shift. Ya, ini contoh di mana virus biru dengan virus merah yang menginfeksi sel yang sama, kemudian menghasilkan konstelasi atau kombinasi gen yang ini misalnya mempunyai satu gen merah, ya. Yang ini mempunyai satu gen merah, yang ini mempunyai dua gen merah, ya. Yang ini mempunyai satu gen biru, yang ini mempunyai dua gen biru, dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut reasorsi. Ya. Ini yang hanya bisa dilakukan terjadi pada influenza. Di mana terjadi reasorsi ini? Para ahli, ya, masih berteori yang mengatakan bahwa yang hewan yang tempat reasorsi adalah babi. Ya. Kenapa babi? Kenapa? Karena babi mempunyai reseptor untuk virus influenza manusia, yaitu alfa 26 namanya, dan reseptor untuk influenza unggas, ya, ada pada babi. Sehingga apa? Virus unggas dan virus manusia itu bisa bergabung di babi. Ya. Ini. Jadi reseptor unggas berbeda dengan reseptor pada manusia. Dan kedua reseptor ini ada pada babi. Ya. Dan ini kemudian melahirkan virus baru yang beradaptasi dengan baik pada manusia. Muncullah virus yang baru, babi. Nah, kemudian modal yang lain adalah bisa saja kemudian di samping babi siapa? Manusia. Jadi teorinya adalah manusia juga ada yang mempunyai reseptor alfa 2 atau ya virus tadinya virus avian mengenal
ya bisa mengenal masuk kepada manusia sehingga kemudian berubah menjadi virus manusia. Ini namanya adaptasi, ya. Jadi, ini karena itu pemeliharaan babi, ya, sebaiknya jangan pernah dekat dengan pemeliharaan unggas, atau kandang babi sebaiknya tidak pernah diakses oleh unggas. Itu unggas yang rumahan maupun unggas liar dan sebagainya. Ini perhatikan. Jadi ini yang istimewa dari virus influenza. Jadi dia bisa mengalami mutasi genetik. Semua virus RNA mampu melakukan itu. Semua virus mampu melakukan itu. Yang kedua adalah mengalami reabsorpsi. Ya, yang ketiga adalah di mana reabsorpsinya itu ada pada babi. Ya. Ini. Ini bukan, tapi tidak hanya babi ya. Ini dalam kasus H5N1 itu orang menelusuri ternyata gen-gen virus H5N1 berasal dari puyuh, satu beberapa gennya berasal dari angsa, dan beberapa dari burung liar lain, teal namanya. Jadi ini bergabung menjadi satu dan mengalami perubahan pada unggas. Kemudian beradaptasi pada manusia. Ini virus H5N1. Ya. Tapi sekali lagi ini virus ini belum mempunyai kemampuan menular antara orang dengan mudah. Ya. Jadi tidak transmisi antara humannya itu belum terjadi. Ini kita syukuri ya. Nah, ini contoh yang kedua yang flu H1N1 yang mewabah di dunia tahun 2009 itu juga menghasil reabsorpsi dari virus babi, dan ada komponen virus manusia, dan ada komponen virus avian. Ya, ini membentuk virus baru yang kemudian yang komponennya sekali lagi adalah virus babi, dua virus babi yang berbeda, virus human, dan virus avian. Nih. Jadi reabsorpsi bukan hanya teoritis, ya. Fakta itu sudah terjadi. Nih, saya kira semua hewan itu kena membawa influenza. Semua, tidak ada hewan yang tidak bisa tertular influenza, bahkan sampai whale, ya, paus, kemudian ferret, ya, kemudian anjing laut, ya, kucing, kemudian sapi, kuda, babi, kemudian berbangsa-bangsa unggas. Jadi bisa. Nah, ini dan itu biasanya spesifik, ya. Virus influenza kuda menyerang kuda, influenza unggas menyerang unggas, influenza manusia menyerang manusia, influenza whale menyerang whale. Tetapi yang ditakuti orang adalah penularan antar jenis hewan. Memang kasusnya jarang, tetapi bukan hal yang mustahil. Ini yang disebut dengan melompati spesies barrier. Ini yang jadi menariknya, sekali lagi saya ingin kuliah saya minggu depan saya ulang lagi, ya. Food and Mood Disease, kemudian PMK, kemudian COVID ini menarik. Saya ingin mengadvokasi mahasiswa saya untuk menyukai ilmu virologi, karena di sini sekali lagi you can be a star, ya. Anda bisa menjadi bintang, ya. Anda bisa menjadi sangat berguna untuk masalah-masalah penyakit-penyakit virus, ya. Coba bagaimana virus ini membuat sakit, ya, patogenesis, ya. Pertama adalah virus ada dalam leleran, ya. Virus ada dalam leleran, kemudian dalam air minum, ya. Sorry, saya ini serinya kok jadi begini. Ntar dulu. Ya. Jadi
Ini masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Nah, perhatikan. Jadi virus influenza, halus virus pernafasan, ya. Pintu masuknya adalah mata, hidung, mulut. Masker melindungi mata, melindungi hidung dan mulut. Mata tidak dilindungi oleh masker kecuali Anda pakai masker dengan tutup mata, aman. Ya, ini yang Om jawabkan. Saya sudah ketat menggunakan masker, saya kok kena. Ya ini, jadi virus itu masuk melalui mata, hidung dan mulut. Ya, saya kira ini banyak influenza. Jadi kemudian virusnya apa namanya pointer option ya, dia pergi ke saluran pernafasan sebelah dalam, hidung, faring, trachea, bronkus, ya. Kemudian saluran nafas dan perhatikan darah hematogenik, ya. Selalu lendir mata, kemudian epitel konjungtiva, kemudian dari darah, kemudian menuju mata, hidung, kemudian organ lain. Dan bisa juga melalui pencernaan, orofaring, perhatikan, orofaring, jadi faring yang berbatasan dengan wilayah daerah mulut, kemudian menuju saluran nafas, dan kemudian menuju darah. Dan kemudian menyerang berbagai organ, epitel pernapasan, epitel pencernaan, endotel, jaringan limfoid, otak, dan bahkan multi organ. Ya, pada hewan, pada unggas itu multi organ. Pada manusia, iya. Untuk virus yang influenza yang ganas itu juga bersifat multi organ. Jadi banyak organ yang tertular, ya. Nah ini anunya, saya hilangin dulu ya. Process began when the virus entered our cells and started to replicate out of control. From there, it travels deep into our lungs, where it may trigger a lethal immune response. An army of cells and chemicals called cytokines sent out to attack the virus could instead cause deadly, healthy tissues that leak blood and fluid into the lungs' tiny air sacs. The patient drowns. Ini yang disebut dengan badai sitokain. Ya. Artinya sekali lagi, tubuh pasien, tubuh hewan merespon terhadap adanya virus, tidak hanya influenza, tapi juga termasuk COVID-19. Responnya berlebihan, justru membuat radang hebat di berbagai organ dan termasuk paru-paru. Sehingga kalau radang hebat di paru-paru, sama saja dengan paru-paru orang tenggelam. Paru-parunya penuh air. Ya ini saya ulang lagi. Process began when the virus entered our cells and started to replicate out of control. From there, it travels deep into our lungs, where it may trigger a lethal immune response. An army of cells and chemicals called cytokines sent out to attack the virus could instead cause deadly, healthy tissues that leak blood and fluid into the lungs' tiny air sacs. The patient drowns. Ya, jadi patogenesisnya nanti adalah multi organ karena badai sitokin. Jadi epitel pernapasan, pencernaan, endotel, jaringan limfoid, otak, berbagai jaringan. Ya. Jadi apa yang terjadi? Kerusakan epitel, badai sitokin. Tadi sudah videonya. Infeksi sekunder, kegagalan organ, dan nekrosis pankreas. Jadi banyak, hampir semua organ bisa tertular. Ya. Gejala klinis pada unggas itu masa inkubasi cepat, ya 1-3 hari sudah sakit. Kematian tiba-tiba dalam jumlah banyak, ya, yang disebut dengan chicken die-off. Ya, jadi kalau ada ayam hari ini makan dengan baik, kemudian sebentar lagi tiba-tiba mati, ya itu ciri khas dari influenza. Berhenti produksi telur, gejala gangguan nafas, lakrimasi, jadi air mata, sinusitis, radang sinus,
udema kepala membengkak, jengkel dan piar kebiruan, diare, dan gejala saraf, terutama pada itik. Ini di gejala influenza pada unggas, ya. Ini gambar-gambarnya, jadi ini kelihatan di radang mata, ya, mata berair, saya pointer screen, ya. Kemudian kepala membengkak, ya. Ini ayam lesu, ya, dalam jumlah banyak, perhatikan dalam jumlah banyak, ya. Ini juga, kemudian kalau bedah bangkai, ini gambar tangan saya ini. Awal-awal influenza, ya, saya melakukan bedah bangkai tanpa melakukan PPE sama sekali, ya, tidak ada. Ini bukan contoh yang baik, ya. Ini udema di daerah mata, ya, udema dan juga kebiruan. Perhatikan ini perdarahan di sekitar matanya, ya. Ini juga perdarahan di faring, ya, disebut orofaring di sini, orofaring. Ya. Ini udema di bawah pial, ya. Perdarahan di mana-mana, ya, perdarahan di otot, ya, perdarahan di otot, ini perdarahan di otot-otot, ya. Kemudian paru-paru mengalami kerusakan yang luar biasa hebat, tapi perhatikan, meskipun unggasnya kayak begini, sering kejadian hewan masih sehat, masih bisa saja juga, tidak masalah. Jadi ini paru-paru perdarahan hebat pada paru-paru, ya. Ini di proventriculus. Ini kalau dulu dikatakan pada Newcastle disease, tapi tidak, ya. Influenza juga bisa membuat seperti ini, ya. Influenza juga pada proventriculus, ya. Ini pada bursa Fabricius, Anda perhatikan. Ini perdarahan hebat dan juga pada bursa Fabricius. Artinya perdarahan di mana-mana, ya. Kalau dulu bursa ya Gumboro, tidak, ya, tidak. Kalau proventriculus ya Endes, tidak lagi berlaku, ya. Ini influenza juga bisa bikin penyakit seperti itu, ya. So, membuat diagnosis apa? Jadi perhatikan bahwa sebagai calon dokter dan sebagai dokter nantinya, bahwa diagnosis lapangan itu sulit dilakukan, ya, karena banyak gejala yang mirip satu sama lain, sehingga diagnosis lab harus dilakukan, ya. Nah, untuk influenza itu dilakukan dengan bisa rapid test, ada yang orang jual, ya, deteksi NP dan metrik untuk mengatakan influenza, tapi perhatikan ini sensitivitasnya rendah. Kemudian bisa PCR, ini yang kita lakukan di lab Biomedik FKH, karena tidak mempunyai fasilitas lab yang canggih. Untuk isolasi agen, kita melakukan PCR langsung untuk menentukan matriks untuk influenza A dan subtipe H dan N-nya. Ya, ini yang kita lakukan. Nah, kalau ingin menanam virus, ditanam pada telur ayam bertunas, sebaiknya SPF, spesifik pathogenetic free, umur 9 sampai 10 hari. Uji HHI, ya, uji serologi, uji hambatan neuraminidasa. Kalau untuk antibody pada manusia disebut dengan micronetralization assay, ya, netralisasi pada biakan sel mikro. Dan untuk yang paling akurat adalah dengan RT-PCR dan sequencing. Nih. Pengendalian dan pencegahan itu tergantung dari luasnya wabah selalu, kemampuan ekonomi, ya, tersedianya sumber daya. Ini akan sangat mempengaruhi strategi penanggulangan influenza atau flu burung yang ideal tentu saja stamping out, ya, depopulasi. Setiap hewan yang sakit dan yang kontak dengannya dalam radius tertentu, bisa 5 km, 1 km, 100 meter, silakan nanti diatur sesuai dengan perkembangannya dengan kompensasi. Ini, ya, ini yang lucu di Indonesia, undang-undang atau aturannya, kompensasi per ekor ayam yang didepopulasi dikasih uang Rp7.000. Dan itu pun dibayar dengan uang Jepang, yen.
yen ada base, kalau ada uang. Kalau di luar negeri, itu seperti Malaysia misalnya, kompensasi itu mereka dilakukan 2 sampai 3 kali harga pasar, sehingga orang happy kalau ayamnya harus depopulasi. Ya. Kemudian biosecurity, itu kuncinya. Nanti mungkin minggu depan saya siapkan satu materi untuk biosecurity, vaksinasi, pengawasan lalu lintas, dan pengaturan manajemen ternak. Ya. Untuk obat, untuk manusia, itu namanya Tamiflu, oseltamivir, tapi kemudian hanya efektif dalam masa awal infeksi. Jadi hari ke-0 sampai 2 hari. Setelah itu nggak efektif lagi. Ini, sehingga kalau nanti pada orang dicurigai ada yang tertular, maka orang-orang yang kontak di dengannya dikasih Tamiflu sebelum gejala muncul. Ya. Dan yang lain vaksin. Ya. Vaksin influenza pada unggas Pak Flu itu ada yang beredar saat ini adalah vaksin inaktif. Ini dari virus alami. Jadi vaksin mati yang diberikan 2 kali dengan selang 2 sampai 4 minggu harus mencapai vaksinasi tinggi. Hanya jeleknya masih ada virus di dalam kotoran, virus shedding. Jadi maaf dulu ya, sebentar dulu. Saya stop sharing dulu. Back. Halo, I'm back. Saya kembali. Sorry tadi agak sedikit terlalu bersemangat ini. Ya, saya lanjutkan lagi sedikit ya. Ini vaksin. Sorry, saya kembali ke laptop. Sorry, share, optimize for video. Share. Ya, jadi vaksin avian influenza pada unggas yang beredar ini semuanya vaksin mati. Ya. Virusnya bisa virus alami yang diperbanyak langsung, dan yang kedua adalah bisa dengan virus reverse genetic. Ya. Nih, jadi kita bisa, para ahli bisa membuat virus influenza dengan tanpa virus sama sekali. Ya. Ini yang disebut dengan reverse genetik, yaitu memproduksi virus aktif dari plasmid. Ya. Ini bisa. Jadi virusnya bisa alami, bisa dari hasil reverse genetik. Ya. Dan untuk virus vaksin influenza menjadi perhatian kita mestinya adalah bahwa vaksin itu memang mencegah gejala klinis dan masih dapat virus masih mengalami ekspresi di dalam kotoran ayam. Ya masih ada virus shedding. Ini perhatikan ini. Nah ini semakin baik vaksin, jumlah virus dan lama waktu shedding atau pengeluaran virus lebih singkat. Jumlah virus lebih kecil. Ya. Jadi bisa cara produksinya bisa konvensional, jadi virus alami ditumbuhkan di telur ayam bertunas, setelah itu dimatikan dengan formalin atau biobeta-propiolactone, kemudian bisa dengan reverse genetic. Ini reverse genetic. Reverse genetic atau genetik balik, ya, para ahli
kita mampu ya, di Udayana juga bisa kita buat, asal teknologi diberikan atau asal fasilitasnya diberikan. Sampai sekarang saya belum melakukan. Saya melakukannya di bekerja sama dengan perusahaan swasta di Indonesia. Kita mampu memproduksi virus influenza dari DNA. Jadi tidak ada virus sama sekali. Yang dimasukkan hanya virus plasmid saja. Ya. Kemudian kita bisa membuat virus influenza ya, dari hanya plasmid. Ini perhatikan ya. Tidak perlu lagi rescue, tidak perlu harus helper virus, tidak perlu harus ada tambahan. Jadi cukup kita bisa menghasilkan virus influenza hanya dari plasmid. Ya, ini yang disebut dengan reverse genetic. Ini lebih mudah ya membuat virus yang mempunyai yield atau hasil yang lebih tinggi sehingga ekonomis dikembangkan sebagai vaksin jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan virus alami. Ya, ini bisa. Vaksin adalah sudah tersedia untuk influenza. Nah, karena itu, karena pengendalian influenza pada unggas sudah berhasil, maka risiko pandemi pada manusia menjadi zero, nol. Ya, ini harus orang-orang kedokteran manusia harus berterima kasih kepada para dokter hewan ini berhasil menangani influenza pada unggas sehingga risiko pada manusia menjadi sangat rendah atau bahkan hampir zero, ya, hampir nol ya itu. Nah, influenza yang lain itu pada babi juga bisa terjadi, tapi biasanya hanya menyebabkan gejala ringan dan tidak ada fatalitas yang tinggi, ya. Juga pada kuda, ya, influenza pada kuda. Cuman kalau kuda mempunyai dampak ekonomi tinggi, ini terutama kan kudanya itu kuda-kuda pacu yang harganya miliaran rupiah itu. Tentu kalau kena influenza ya tentu kudanya nggak bisa berpacu dan ini bisa menular dengan cepat juga. Ya. Ini influenza kuda juga ada dan ini vaksinnya juga ada. Ya. Ya. Saya kira itu materi influenza yang penting sekali lagi saya refresh beberapa yang penting dari virus influenza adalah Last pandemic with this deadly killing power happened less than a century ago. bahwa influenza bisa menyebabkan pandemi yang hebat, ya, yang sudah pernah menyebabkan pandemi dengan korban sampai 3% penduduk dunia meninggal dunia. Ya. Kalau 3% kali penduduk sekarang itu kali 8 miliar itu sama dengan 240 juta orang meninggal dunia. Bayangkan dengan COVID-19 yang saat ini korbannya, saya tidak mengatakan sedikit ya, 6 juta orang, ya 6 juta dengan 240 juta. Itu beda sekali. Ini dan kemudian yang kedua sumbernya unggas, ya. Avian, bangsa avian itu sumber influenza pada mamalia termasuk manusia, ya. Kemudian yang penting adalah semua serotipe HA dan NA, 18 sekarang ini, 18 HA dan 9 NA itu ada pada unggas, ya. Yang berikutnya adalah ada LPAI, ada HPAI, low pathogenic avian influenza, ada high pathogenic avian influenza, dan virus ini mudah sekali mengalami mutasi, yaitu melalui This is how scientists believe it could happen. reassortment. Influenza viruses are made up of RNA, highly unstable genetic material that's constantly changing. Jadi mutasi dan reassortment, ya. Dan tempat reasorsi, wahana mixing vessels, tempat mencampurnya virus avian dengan virus mamalia itu sampai sekarang dicurigai babi, meskipun hewan yang lain bisa terjadi. Dan yang terakhir bahwa penanggulangan pada avian influenza pada unggas
H5N1 misalnya sudah berkontribusi untuk menekan terjadinya pandemi oleh H5N1 pada manusia. Saya kira itu materi saya. Jadi saya off-kan dulu. Sebentar dulu. Stop sharing ya. Ya, itu. Jadi ini waktunya 9.30. Oh, izin ganti device toh. Oke. Ya, jumlah peserta masih 122 orang. Ya, good. Ya, dua ini nanti saya ulang lagi. Ya, minggu depan saya ulang lagi. Penyakit mulut kuku, avian influenza. Ini dua penyakit yang mempunyai dimensi ekonomis dan dimensi kesehatan global yang luar biasa berdampak. Dan ini saya kira sangat penting. Sebagai penutup, ya, sekali lagi, kalau ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan sebelum saya membuat kuis terakhir sebagai penutup nanti. Ya. Buat kuis terakhir, ya, yang harus dijawab melalui chat room. Jadi mereka yang masih ada di ruangan ini masih bisa gabung, ya, dan masih apa namanya? Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kuis, ya. Ininya sekali lagi saya ingin mengadvokasi atau mengencourage, ya, untuk mendorong atau memberikan informasi bahwa ilmu virologi itu sangat penting, di mana kita bisa, kalau memahami dengan baik, you can be the stars, ya. Anda semua bisa menjadi bintang dengan pemahaman baik. Sehingga kuis yang terakhir, apakah tulis kata ya atau tidak di dalam chat room? Ya atau tidak dalam chat room? Apakah Anda tertarik untuk menjadi ahli virologi? Jawab mulai sekarang ya atau tidak, dan silakan leave the meeting. Oke. Yang sudah, oh tidak, ada yang satu tidak, ya. Ada yang satu tidak. Tidak apa-apa. Ya. Silakan kalau sudah menjawab, leave the meeting. Ada dua tidak, tiga. Saya di counting nih. 4. Fair saja. Ya. Tergantung pembimbingnya ya. Oke, saya bimbing siap. Saya sih bimbing siap ya. Silakan yang sudah menjawab, silakan leave the meeting dan sampai jumpa minggu depan. Silakan. Jadi baru 7 orang yang mengatakan tidak. Tidak apa-apa, tidak apa-apa.
Ada yang satu catatan, ada catatan iya, tapi asal siapa siapa pembimbing. Saya siap jadi pembimbing, siap. Saya siap menjadi pembimbing anak-anak muda yang menjadi calon virologis in the future. Silakan leave the meeting. Jadi kalau sudah menjawab, silakan leave the meeting. Iya, jika bisa, Anda bisa, ya, Anda bisa, pasti bisa, pasti bisa. Asal kalau mau pasti bisa ya. Silakan leave the meeting. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Prof. Siap, sami-sami. Nah, ini masih kelihatan standby di dalam ruangan, tidak live. Ini kayaknya hanya HP-nya saja nih, link dengan uh, orangnya kayaknya hilang semua ini. Sip, silakan leave meeting. Ya, siap. Oke. Ya, ini saya anggap yang online ini masih saya end meeting saja semua ya. End meeting.